Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukri ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Amma ba'd, sahabat, sesungguhnya kita ini adalah para pendosa. Diakui atau tidak, demikianlah adanya. Bedanya hanya ada yang sadar dan ada yang belum sadar. Ada yang sadar dengan rendah hati untuk terus berusaha mencari jalan ketuhanan. Namun ada pula yang dengan sombong karena merasa sudah memiliki. Untuk itu sahabat, semua sekedar saling mengingatkan. Tidak ada istilah menggurui dalam hal ini. Demikian pula dengan saya yang juga dengan sadar ingin berbagi. Jadi tidak ada istilah menggurui, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Sahabat, sesungguhnya Tuhan itu tidak hanya hadir di rumah-rumah ibadah atau di hati orang-orang yang merasa suci. Ingat, di hati orang yang merasa suci. Tetapi Tuhan sesungguhnya akan hadir pada setiap hati hambanya yang berseru kepadanya, meski hanya lewat tangisan dan penyesalan akan dosa-dosanya, dan itu terbukti bisa dilakukan di tengah-tengah malam, di sunyinya hari, di pojok hidup yang sepi, saudaraku. Dan justru dari sinilah sesungguhnya Tuhan ini akan melihat hamba-hambanya yang sedang terus untuk mencoba, meski tahu dirinya sudah tersandung, tapi tetap terus mencoba dalam meniti jalan pulang. Sahabat, sesungguhnya tugas kita hanyalah satu, yaitu berusaha dengan segenap jiwa dan raga, dengan tidak asal-asalan, tetapi melalui jalan dan tuntunan yang sudah dicontohkan oleh para utusannya, yaitu Rasulullah pada setiap zamannya. Jadi kita mesti mencontoh para rasul ini, karena dari sinilah kita akan paham bahwa bagaimana contoh jalan yang telah diberikan oleh para rasul, oleh para utusan itu dalam meniti jalan pulang. Jadi tidak bisa kita melakukan sekehendak hati kita sendiri, karena sesungguhnya jalan yang dicontohkan dari Rasulullah inilah jalan terbaik, jalan termudah, agar kita bisa
untuk menempuhnya. Sebagaimana kita paham bahwa Rasulullah adalah suri tauladan, percontohan bagi seluruh umat manusia. Jadi sahabat, kita tidak bisa sekedar mengaku untuk bisa bertaubat, untuk sekedar berucap dengan menyatakan sebuah penyesalan, tangisan dan cucuran air mata, selalu berharap akan diterimanya amaliyah atau ubudiyah kita. Tapi harus juga menempuh jalan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para utusan. Jalan yang mampu menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah mencontohkan inilah yang zaman sekarang atau sudah dari dulu kita dikenalkan dengan sebutan tarekat. Karena sesungguhnya tarekat adalah sebuah cara, sebuah jalan, dan sebuah metode yang dapat ditempuh agar kita paham tentang tata cara, rukun dan syaratnya sebuah peribadatan dan ubudiyah agar bisa berhampir bahkan sampai dan diterima oleh Sang Maha Pencipta. Saudara dan sahabat, setelah kita paham akan hal ini, tentunya tidak akan menyebut remeh lagi dengan yang namanya ilmu tarekat ini. Karena memang sesungguhnya melalui tarekat inilah seorang hamba bisa ada sambungan dan bahkan berhampir melalui syarat dan rukunnya. Jadi sesungguhnya tidak semudah dalam pelajaran ilmu syariat yang selama ini sudah kita terima, sudah kita pelajari melalui kitab dan para guru-guru yang ada. Karena sesungguhnya sahabat, semua amalan, semua perbuatan yang bisa dikatakan sebagai ibadah harus memakai ilmunya dan juga disertai dengan syarat dan rukunnya. Ada tata caranya dan bagaimana praktek langsung dan nyata yang bisa kita lakukan agar apa yang kita upayakan bisa tersambung, berhampir, dan bahkan bisa sampai dan diterima, bukan sekedar lewat keyakinan tanpa dibuktikan. Jadi sahabat, begitu pentingnya ilmu tarekat ini di dalam urusan ubudiyah dan peribadatan. Tapi selama ini seolah ilmu ini disembunyikan dan dikatakan sebagai ilmu yang rahasia. Nah, inilah sesungguhnya ilmu yang sangat amat dibutuhkan oleh umat dalam praktek peribadatan mereka. Untuk itu sahabat, setelah ini kami berharap agar umat ini tumbuh kesadaran diri untuk segera mengubah pandangan dan sikapnya terhadap ilmu yang satu ini, yaitu ilmu tarekat, dan akhirnya sadar untuk berusaha belajar dengan masuk dalam majelis-majelis zikir tarekat yang banyak sekali tersebar di Nusantara kita ini. Namun demikian sahabat, seyogyanya kita juga harus memiliki sifat selektif dalam menentukan majelis zikir tarekat.
Khususnya dalam hal ini adalah tarekat yang sudah mendapatkan label Muktabaroh. Saudaraku, dalam memilih majelis zikir tarekat ini, kenapa dibutuhkan selektif yang tinggi? Ya ini karena banyaknya menjamurnya majelis zikir yang berada di Indonesia ini. Dalam ini kalau boleh saya berbicara terus terang, banyak majelis zikir tentang tarekat ini yang menyatakan dirinya sebagai majelis zikir tarekat yang muktabaroh. Tapi kita pun harus lebih selektif dengan ini, karena yang namanya banyak pasti ada salah satu di antara yang banyak itu ada yang terbaik, ada yang nomor satu. Gak mungkin semua itu nomor satu. Nah ini yang perlu kita selektif lagi. Maka saran saya, carilah majelis zikir tarekat yang memiliki mursyid atau guru, yaitu guru rohani yang mempunyai silsilah yang waris. Nah, inilah yang harus digarisbawahi, yaitu mursyid yang waris. Sekali lagi, mursyidnya harus yang waris. Tapi saudaraku, untuk membahas tentang mursyid waris ini sangat berhubungan dengan hal-hal yang memerlukan waktu tersendiri untuk menjelaskan, sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan saat ini. Jadi akan saya teruskan di kesempatan yang lain agar nantinya kita tidak terjadi discommunication dan salah tafsir. Untuk itu saya cukupkan sekian dulu untuk kali ini, dan terima kasih. Salam rahayu semua.